Kamu pernah nggak sih lagi tidur tiba-tiba dengar suara ngorok sendiri? Atau mungkin dari pasangan, teman sekamar, bahkan dari kamu yang nggak sadar. Nah, sebenarnya kenapa sih kita bisa ngorok? Apa cuma soal posisi tidur atau ada alasan lain yang lebih dalam? Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa tidur kadang ngorok, dan yang pasti banyak fakta unik yang bakal bikin kamu bilang, "Oh, gitu ya." Pertama, coba bayangin, saat tidur, tubuh kita itu kayak sebuah pabrik yang lagi istirahat, tapi kerja tetap jalan. Saluran napas dari hidung sampai paru-paru harus tetap lancar. Nah, ngorok itu sebenarnya suara yang muncul karena getaran jaringan lunak di tenggorokan waktu kita tidur. Nah, coba bayangin, leher kamu kayak lorong sempit yang kadang jadi buntu. Saat udara mau lewat, dia bergetar dan muncullah suara ngorok itu. Tapi, kenapa lorong itu bisa jadi sempit? Ini yang bikin penasaran. Ternyata, banyak faktor yang bisa bikin lorong udara kita jadi macet waktu tidur. Mulai dari posisi tidur, berat badan, sampai faktor genetik. Misalnya, kalau kamu tidur telentang, gravitasi bikin lidah dan langit-langit lunak jatuh ke belakang, menutup sebagian jalan napas. Ini yang bikin udara jadi terhambat dan bikin suara ngorok lebih kencang. Nah, kamu pasti nggak nyangka, nih, berat badan juga punya peran penting. Kalau kamu punya sedikit lemak di leher, ini bisa nambah tekanan ke saluran napas. Jadinya, jalannya udara makin susah dan makin berisik deh suara ngoroknya. Ada juga faktor lain seperti posisi tidur. Posisi telentang biasanya paling sering bikin ngorok karena lidah dan langit-langit lunak gampang jatuh ke belakang, menutup jalan napas sedikit. Nah, ini yang bikin ngorok jadi nggak sekadar gangguan suara biasa. Ngorok bisa jadi tanda ada masalah kesehatan serius. Pernah dengar istilah sleep apnea? Ini kondisi di mana jalan napas seringkali tertutup total atau sebagian, menyebabkan nafas berhenti sebentar waktu tidur. Nggak cuma bikin ngorok keras, tapi juga bikin tidur nggak nyenyak. Dan kamu bisa jadi gampang ngantuk di siang hari. Dan ternyata sleep apnea ini berhubungan sama risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi loh. Jadi ngorok itu nggak boleh dianggap sepele ya. Terus, gimana cara supaya kamu nggak ngorok terus? Ada beberapa trik sederhana yang bisa dicoba. Misalnya, ubah posisi tidur jadi miring, kurangi berat badan, atau hindari minuman beralkohol sebelum tidur karena bisa bikin otot di tenggorokan lebih rileks dan lebih gampang ngorok. Bahkan, ada alat bantu seperti nasal strips yang bisa bantu membuka jalan napas. Tapi, kalau kamu ngerasa ngoroknya parah dan sering terbangun, mending konsultasi ke dokter ya, supaya dapat penanganan yang tepat. Oh iya, satu hal lagi yang unik. Ngorok itu juga bisa menular loh. Maksudnya, kalau kamu sering tidur bareng orang yang ngorok, pola tidurmu bisa terganggu dan malah kamu yang ikut susah tidur. Jadi, ngorok nggak cuma masalah individu, tapi juga berdampak ke orang di sekitar kamu. Jadi, udah jelas kan kenapa tidur kadang ngorok? Dari posisi tidur, berat badan, sampai kesehatan saluran napas yang harus dijaga. Ngorok itu sebenarnya sinyal penting dari tubuh, bukan cuma gangguan suara biasa. Kalau kamu merasa video ini berguna dan pengen tahu lebih banyak tentang kesehatan tubuh dan gaya hidup seru lainnya, jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan video keren berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga tidur kamu makin nyenyak tanpa ngorok.